Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Arya Malik Pratama dan di sini saya kembali lagi upload YouTube setelah sekian lama kita vakum dari YouTube ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan memecahkan studi kasus lagi tentang pemrograman C++ ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mengulas tentang bubble sort. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan bubble sort itu? Jadi bubble sort itu adalah salah satu jenis sorting ya teman-teman, jenis sorting atau pengurutan data yang bisa kita lakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, bagaimana konsepnya dan bagaimana penjelasannya? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya ya teman-teman. Semoga aja kalian mengerti apa yang aku bahas. Oke teman-teman, jadi si bubble sort ini adalah salah satu metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus karena sampai bisa dipastikan dalam suatu interaksi atau perulangan itu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran data dari lagi dan di luar cara itu. Sering sekali disebut bahwa bubble sort ini adalah metode pengurutan data atau algoritma dalam pengurutan serta yang memiliki logika sederhana. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk si bubble sort hanya sebatas membandingkan data. Oke, langsung tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman, jadi untuk si bubble sort ini adalah salah satu metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu interaksi atau perulangan itu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran data lagi dan di luar sana itu. Nah, seringkali disebutkan bahwa si bubble sort ini adalah salah satu metode pengurutan data atau algoritma dalam pengurutan serta yang memiliki logika sederhana. Nah, jadi teman-teman, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita men-sorting atau mengurutkan datanya untuk si bubble sort ini. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang kita akan ulas. Kita udah bikin ya. Nah, teman-teman, jadi di sini aku ada 4 data. 4 data yang pertama itu ya, 5, 2, 1, 4. Nah, di sini memiliki banyak data tuh ada 4. Nah, nanti kita akan melakukan looping sebanyak 4 kali data. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap. Nah, ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3, dan tahap 4. Nah, di tahap 1 ini kita akan mengurutkan dari data yang paling kecil ke kiri dan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Misalnya dari tahap 1, nah di sini ada bilangan 5, 2, 1, 4. Nah, kemudian kita tuker aja yang si angka 5-nya itu loh. Angka 5-nya kita pindahin ke kanan, kemudian si angka kiri masih tetap sama. Kemudian yang ketiga itu ada 2, 1, 5, 4, kita tuker aja si 4-nya kita nggak usah ditukar, kemudian si angka 5-nya kita tuker, si satu ini nih. Si satu ini kita tuker ke kiri dan 5 kita pindah ke kanan, oke. Dan yang tahap keempat ini kita tuker yang bilangan 5 ke kiri. Pokoknya bilangan yang terkecil kita pindahin ke kiri ya teman-teman. Kemudian tahap 2 ini ada 2, 1, 4, 5. Nah, masih seperti sama yang ke 1. Nah, jadi bilangan 2, 2, 1, 4, 5 kita tuker aja ya teman-teman. Si satunya ke kiri dan bilangan ketiga itu kita gak ada perubahan ya teman-teman, masih sama. Oke, tahap ketiga itu ada 1, 2, 4, 5. Dan ya di sini gak ada penukaran sama dan gak ada sampai tahap 4. Oke, kemudian next. Oke, jadi di sini ada keuntungannya teman. Yang pertama itu proses perhitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. Nah, yang kedua itu algoritma bubble sort mudah dipahami seperti yang aku jelasin tadi ya teman-teman. Yang awal-awal aku jelasin. Yang ketiga itu ada langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Nah, setiap keuntungan nggak mungkin dong, pasti ada kerugian juga. Nggak mungkin dong ada untungnya terus pasti ada kerugiannya. Nah, kita next lanjut. Nah, kan ada kekurangannya. Yang pertama itu proses perhitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan termasuk paling tidak efisien karena walaupun dianggap sederhana, proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu-satu mulai dari data paling awal sebelah kiri sampai data terakhir. Seperti aku bilang tadi ya teman-teman di contoh soal yang aku kasih. Kemudian yang kedua itu ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar, maka proses perhitungan akan semakin lama dan lambat karena proses pengurutan data secara tunggal satu-satu. Nah, ya gitulah kekurangannya, pasti kita akan lama ya teman-teman, soalnya kita melakukan penghitungan datanya satu persatu gitu kan, bayangin satu persatu, bayangin kalau misalnya kita ngoding sebanyak itu gitu, aduh. Kemudian ketiga itu ada jumlah pengulangan akan tetap sama sampai ke data yang terakhir walaupun sebagian data yang ada telah terurut gitu teman-teman. Jadi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, seperti aku lah gitu ngejelasin, ya pasti ada kekurangannya gitu. Nah, oke teman-teman, jadi
untuk si pembahasan si bubble sort ini cukup sekian dan kita langsung aja masuk ke dalam pemrogramannya. Oke, pemrograman C++, langsung ke codingannya, teman-teman. Gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ki Kurniawan, saya akan melanjutkan pembahasan dari Arya. Nah, di sini kita akan memulai menggunakan bubble sort langsung dengan penerapannya di codingannya langsung di Face Studio langsung. Nah, di sini kita udah menyiapkan ya untuk deklarasinya ada IOStream dan namespace. Nah, di sini sudah lengkap. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama saya akan mencoba simpan angka-angka. Kita kan untuk bubble sort ini menyusun angka acak menjadi dari angka yang terkecil, dari dengan susunan yang benar. Seperti ini, misalkan kita akan menyimpannya itu, di sini saya akan mencoba menyimpannya itu adalah 4 angka, dimana angkanya tersebut akan acak. Nah, nanti dengan bantuannya si pemrograman ini akan menyusunnya untuk supaya angka tersebut tersusun. Nah, susun dalam sebuah array ya. Di sini kita akan membuatkan array dengan tipe data integer yang saya berikan dengan nama x ya, nama x, dan jumlah datanya tidak saya akan deklarasikan ya. Nah, di sini kita akan isi ya sesuai dengan tadi saya pembahasan. Untuk saya mempunyai 4 angka ya, dan di sini saya akan angka 5, simpan angka 5, 2, 1 dan 4. Oke. Nah, di sini kita mempunyai 4 data ya. Nah, sekarang saya akan coba cari atau saya simpan jumlah data yang ada di sini ini ke dalam sebuah variabel, dan variabelnya itu adalah saya akan namakan J ya, J. Nah, J ini apa? J ini adalah stage of dari variabel x, atau artinya dari data yang ada di variabel x. Dan kita akan melakukan rumus sesuai dengan kaidah yang kita dapat gunakan untuk mencari jumlah data yang ada di dalam array. Jangan lupa titik komanya yang sampai depan. Sehingga ketika kita akan cout si variabel J, nah, kita akan mendapatkan x. Coba ya. Di sini kita di sini kurang off ya. Nah, udah ada mendapatkan hasil dari jumlah indeks yang ada di dalam array x ini ya. Kalau misal array-nya di sini kita tambahkan 1 indeks, nah, dan kita jalankan untuk variabel J, sekarang nilainya itu menjadi 5 sesuai dengan kaidah jumlah indeks yang ada di array kita ini, atau array x yang kita deklarasikan ya. Oke. Karena jumlah data sudah kita mendapatkannya dengan variabel J, sekarang kita akan mencoba tampilkan seluruh indeks yang ada di variabel x di dalam outputan di sini ya. Jadi saya menggunakan for. Saya akan membuat variabel di sini seperti biasa ya, variabel i ya. Kita mulai dari 0. Karena kenapa dari 0? Karena kita akan mengakses indeks dari 0. Karena dalam array itu dimulai dari indeks 0. Looping akan dijalankan si variabel x ini kurang dari variabel j. Nah, jadi nanti akan dijalankan 0, 1, 2, 3. Jadi kita nanti mendapatkan indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, dan indeks ke 3. Jadi kita tidak menggunakan 1, 2 ya, tapi kita menggunakan indeks dan menggunakan mulai dari indeks 1. Jadi dimulainya dari 1. Selama perulangannya akan dilakukan
kita pakai i-nya ini kita akan incrementkan. Jadi setiap perulangannya i akan increment dari 0 sampai dia nanti kurang dari j atau kurang dari 4 ya. Sehingga kita nanti akan melakukan perulangan dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Nah, ketika perulangannya berlangsung, apa yang kita lakukan? Kita akan cout indeks dari variabel x, indeks ke i sesuai dengan perulangannya. Nah, setelah indeks kita dikabulkan, apa yang kita lakukan? Kita akan berikan spasi ya. Nah, jadi nanti kita akan ditampilkan secara mendata dari angka 5, spasi 2, spasi 1, dan spasi 4. Kalau ini kita dijalankan, kita akan sekarang berhasil menemukan indeks yang ada di dalam variabel x gitu. Nilainya sama ya, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 4. Dan dia ini dipisahkan dengan spasi. Nah, biar rapi, di sini supaya kita tahu bahwa yang ditampilkan tadi itu variabel x dengan data atau yang belum diurutkan, maka di sini kita variabel x sehingga ketika ditampilkan kita akan ada oh ini keliru ya guys. Untuk x nya itu saya akan tampilkan di luar saja, di luar seperti di sini ya. Variabel x di sini saja ya. Jadi setelah x ditampilkan, dia menampilkan indeks-indeks yang berada di x ya. Jadi x 5, 2, 1, 4. Sekarang ya, ini tuh lebih daripada yang tadi ya. Di sini ada x, jadi ini lebih rapi. Dan indeksnya juga udah sesuai ya, 5, 2, 1, dan 4. Nah, kalau sudah, sekarang kita baru masuk ke proses selanjutnya. Kita akan melanjutkan proses sortingnya ya. Tapi sebelumnya, biar ini nanti si variabel x bisa turun ke bawah hasilnya dari sortingnya, maka di sini saya berikan rlen ya, lalu di sini kita akan proses sorting. Saya tahu ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan proses sortingnya. Nah, untuk proses sortingnya kita akan melakukan pengulangan sebanyak data yang ada yang kita punya di dalam array ini, sama seperti ini tadi ya. Jadi di sini kita akan sebuah perulangan. Kita akan dulu. Di sini saya akan membuat sebuah perulangan untuk melakukan perulangan sebanyak data yang kita punya, yang akan kita sorting. Nah, di sini kita akan buat variabel i. Apa ya i, karena variabel i yang di atas ini berada di dalam loop ini. Jadi variabel ini tidak berlaku di luar looping for ini. Jadi kita bisa pakai untuk variabel baru lagi ya. Kita mulai dari ini. I akan dijalankan ya selama kurang dari variabel j. Berapa variabel j ini? J ini kurang dari indeks yang kita punya. Sama looping, dia akan incrementkan. Nah, kalau sudah, di sini kita akan melakukan looping lagi. Jadi looping yang pertama ini kita gunakan untuk melakukan proses per-tahapnya. Nah, di setiap tahapnya kita akan melakukan pertukaran data. Apabila data saat ini itu lebih besar dari data selanjutnya, sehingga kita menjadikan di yang sebelah kiri itu nilainya lebih kecil daripada di yang sebelah kanan. Nah, di sini kita akan melakukan for lagi. Nah, kalau di sini sudah ada menggunakan variabel i, maka di sini saya akan menggunakan variabel h. Nah, nilainya kita mulai dari 0 dan h itu selama kurang dari variabel j, maka kita melakukan increment terhadap variabel. Nah, tapi ini ada masalah teman-teman. Pada kita akan membandingkan seperti ini. Kalau di sini sekarang posisinya ada di indeks ke 0, atau variabel h ini adalah variabel indeks 0, maka kita akan membandingkan angka 5 ke h atau indeks ke 0, karena h ini nilainya saat ini 0, dengan indeks ke 1 atau h ditambahkan dengan 1, sehingga 5 ini kita akan bandingkan dengan angka 2. Oke.
Dan kalau haknya ini sekarang 1, maka kita akan membandingkan 2 atau indeks ke 1 atau dengan indeks ke 1 tambah 1 atau indeks ke 2 sehingga 2 kita akan bandingkan dengan angka 1. Di sini aman-aman saja. Kalau sekarang indeks kita ada di indeks kedua atau hak sama dengan 2, kita akan membandingkan angka 1 ini atau indeks kedua ini dengan indeks ketiga, yaitu angka keempat ya. Dan masalahnya kalau kita sekarang ada di indeks ketiga, maka kita harus membandingkan dengan indeks keempat. Padahal indeks keempat di sini itu tidak ada ya. Sehingga kita hanya membandingkan sampai dengan indeks kedua saja, atau sampai dengan indeks atau sampai dengan angka 1 ini. Jadi yang 4 ini tidak bertukar lagi karena dia sudah terbanding ketika indeksnya itu indeks kedua. Jadi di sini J-nya enggak kurang dari J, tapi J kurang dari 1. Jadi kita mentok membandingkan sampai dengan ke indeks kedua. Jadi kita membandingkan dengan indeks 1, dan kedua, dan ke 1. Nah, indeks kedua ini dibandingkan dengan indeks ketiga. Jadi indeks ketiga kita tidak mempunyai pembanding lagi, sehingga kita stop indeks di sini. Jadi di sini J dikurangi dengan angka 1. Nah, setiap loopingnya kita akan membandingkan teman-teman. Jika si variabel x indeks ke h ini ya, indeks ke h, ternyata nilainya itu lebih besar daripada indeks h ini. Ternyata nilainya itu lebih besar daripada indeks dari variabel x ke h plus 1 atau indeks selanjutnya, maka kita akan memindahkan indeks selanjutnya ke indeks saat ini, sehingga kita perlu menambahkan sehingga kita akan menampungan sementara, sehingga kita sekarang memerlukan variabel temporary. Di sini kita akan menggunakan variabel temporary. Di sini namanya temporary time ya. Nah, jadi ketika nilainya indeks saat ini itu lebih dari nilai selanjutnya, maka variabel temporary ini akan kita isi ya. Kita isi dengan apa? Nah, kita isi dengan variabel x dengan indeks saat ini, yaitu saat ini itu h ya. Nah, ketika si indeksnya saat ini nilainya diubah dengan indeks selanjutnya, kita masih punya nilai dari indeks saat ini. Dan si temporary itulah yang kita masih punya nilai dari indeks saat ini, dan si temporary itulah yang kita akan pindah ke variabel selanjutnya, sehingga nilainya tidak akan bentrok gitu. Nah, kalau nilai dari indeks saat ini sudah aman di variabel temporary, sekarang baru kita teman-teman. Nah, kalau si variabel x indeks ke h, kita akan ubah nilainya menjadi indeks ke h plus 1, sehingga saat ini untuk mau gak mau indeks ke h atau indeks ke h plus 1 ini nilainya sama jika si variabel x ke h itu lebih dari x ke h plus 1 gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tidak sama? Otomatis h plus 1 x h plus 1 itu akan kita ubah nilainya dengan variabel temporary yang merupakan nilai dari variabel x ke h yang tadi kita simpan atau yang tadi kita amankan, sehingga datanya tidak akan bentrok. Nah, ya kita tahu loopingnya atau kita tahu pengurutannya, maka di sini kita akan coba see out kan gimana ya. Setelah ini kita akan coba berikan see out main dulu. Saya akan tampilkan di sini teman-teman. Saya dari sini gunakan untuk terus saya berikan titik 2. Kita berikan variabel loopingnya ya, yaitu variabel i, karena i itu mulai dari 0, jadi kita tambahkan dengan 1 ya, ke tahap 1 dan selanjutnya. Nah, untuk titik 2 nya kita taruh di sini. Nah, sini ya. Nah, terus di sini kita di sini, sorry ini salah ya.
Udah ya. Terus di sini kita akan lakukan intensify. Kita seperti tadi, karena kita ingin menampilkan hasil dari loopingnya atau tahapan yang kita sorting tadi. Di sini kita akan buat variabel a, nilainya adalah 0, dan untuk perulangannya kita akan jalankan selama si variabel a ini kurang dari c atau jumlah data yang kita punya. Nah, setiap loopingnya itu variabel a akan kita incremental. Nah, di sini kita akan cout untuk array x indeks ke a sesuai dengan literasi atau indeks yang kita punya ya. Dan kita juga akan menampilkan secara mendata ya. Dan di sini kita akan membuat pemisah ya dengan karakter spasi. Kalau di sini, kalau sudah ya, kita coba untuk menjalankannya sebelum kita modifikasi kita sampai benar atau enggak ya. Tuh, benar ya. Benar enggak? Ya. Coba kita jalankan script yang ini dulu ya teman-teman sebelum kita modifikasi. Benar enggak tahapan itu ada 4 atau sesuai dengan data yang kita punya? Nah, ternyata benar ya teman-teman. Di sini datanya itu ada 4, x itu 5, 2, 1, 4. Nah, tahap 1 kita di sini menampilkan atau menghasilkan 2, 1, 4, 5 ya. Hasilnya ya 2, 1, 4, 5 ya. Jadi 5 ke 2 itu lebih kecil dari 2, otomatis 2 ini masuk ke kiri ya. Dan ketika 2 ini dibandingkan dengan nomor 1, si 1 ini pindah ke depannya, dan ketika di sini masih ada 5, nah si 5 ini dibandingkan lagi dengan 4, si 4 ini lebih kecil daripada 5, otomatis si 4 ini dipindahkan ke depan, ke kirinya. Jadi tahap pertama itu 2, 1, 4, dan 5 ini tahap 1 ya. Nah, kita sudah beres ya. Nah, di sini kita cek ya. Nah, ternyata sudah beres beneran 1, 2, 4, 5, dan untuk tahap 3 nya itu dan 4 itu sama ya, 1, 2, 4, 5. Nah, jadi di antara tahap 1 ke 4 itu hasilnya sama semuanya, sama ya. Kalau tahap 2 sama tahapnya. Nah, biar lebih mantap lagi, setelah kita melakukan pengulangan bertahapnya selesai, di sini kita akan berikan cout ya. Nah, dan saya berikan lagi cout supaya enternya itu 2 kali ya. Nah, di sini saya akan coba memberikan hasil biar kita tahu hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini kita berikan for yang sama seperti tadi. Di sini kita buat variabel in atau itu mulai dari 0. Perulangan akan dijalankan selama kurang dari c. Selama pengulangan a ini akan kita incrementkan. Nah, selama pengulangan kita akan cout variabel x indeks ke berapa ya? Indeks ke a. Nah, dan kita akan menampilkan secara mendata ya. Di sini kita memberikan spesifik. Nah, oke. Kalau di sini kita jalankan di bawah sini sudah ada hasilnya. Jadi hasil akhirnya itu 1, 2, 4, 5. Nah, hasil akhirnya itu 1, 2, 4, 5. Dan ini nilainya sudah urut. Tapi tahapannya masih 4 ya. Nah, sekarang itu gimana caranya biar kita enggak melakukan 4 tahapan. Jadi ketika si tahapannya itu selesai atau nilainya itu sudah urut, maka loopingnya itu tahapannya itu kita akan stop aja dari tahap yang itu. Misalnya ini ya, kita sudah mendapatkan hasil secara berurutan di tahap 2. Nah, maka kita tidak perlu melakukan tahap 3 dan tahap 4. Nah, kita akan menggunakan if ya, teman-teman. Di mana di pengulangannya ini di sini. Nah, dan kita harus punya sebuah status nilai acaknya itu berapa. Jadi kalau nilai acaknya itu nilai yang dicanakan acaknya itu di dalamnya if ini di sini ya. Jika nilainya itu sudah tidak ada yang lebih dari nilai selanjutnya atau indeks selanjutnya, maka acaknya itu tidak akan bertambah. Jadi di sini kita akan membuat sebuah variabel. Variabel itu namanya ini ya. Di sini ya. Kita di sini aja ya. Kita simpan di sini aja ya. Setiap perulangan kasus ini nol ya. Dan setiap kita sorting data, jika ada data yang saat ini lebih besar daripada ke data selanjutnya atau memungkinkan kita untuk menukar data, maka si variabel acak ini akan kita incrementkan. Jadi kalau ada data yang masih berantakan, maka si variabel acak ini akan punya nilainya itu lebih dari 0 ya. Nah, ketika kita selesai melakukan perulangan itu, kita akan seleksi ya. Jadi jika si acak nilainya itu lebih dari
lebih atau studi sama dengan dari 0, maka tidak ada data yang berantakan. Maka kita akan beri angka atau loopingnya kita selesaikan di sana. Nah, sehingga hasilnya itu ketika kita jalankan, kita itu mempunyai 2 tahap ya. Nah, tahapnya jadi sudah selesai di tahap kedua. Jadi kita tidak melakukan lagi tahap selanjutnya karena ini sudah benar ya. Jadi awalnya F52114 selama dia nilainya sudah selesai atau nilainya sudah urut 1 2 4 5, maka akan langsung diklik. Jadi loopingnya itu tidak dilanjutkan, dia menampilkan, jadi langsung menampilkan 1 2 4 5. Nah, coba kita akan menggunakan angka lain ya teman-teman. 5214 coba kita akan tambahkan berapa ya kira-kira 6 ya, 6 2 1 3 dan 7. Nah, di sini kita jalankan ya, coba ini. Nah, di sini kita mempunyai 2 tahap saja ya, dan tahapnya sudah selesai. Hurufnya ada 6 2 1 3 7. Nah, ada 1 2 3 6 7. Nah, coba kita ganti lagi ya hurufnya. Coba 3 2 6 7. Coba agak banyak contohnya. Ya. Nah, tahapnya itu ada 1 2 3 4. Nah, sehingga hasilnya itu 1 2 3 5 6 7 7 9. Jadi begitu saja teman-teman, bisa kalian cermati. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata yang bisa mungkin dari saya. Nah, di sini saya masih belajar juga. Mungkin di sini ada pembahasan